Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Belum. Belum. Yang belum nanti saya berikan ya. Oke, Pak. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang koperasi. Tapi sebelum membahas materi koperasi ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan pembacaan doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Untuk pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Monggo Mbak Ari. Baik, sebelum mulai pembelajaran ini, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, jadi materinya udah saya share kan di grup? Sudah, Pak. Sudah dengar semua kan? Sudah. Bisa dilihat langsung ke bentuk dan kedudukan koperasi. Apa sih itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang menambahkan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Jadi koperasi itu tidak bisa berdiri dengan adanya cuma satu orang, harus banyak orang, 2 orang atau lebih, itu bisa disebut koperasi. Tapi kalau koperasi mendirikan sendiri hanya individu, itu tidak bisa. Jadi harus berkelompok. Kemudian dilihat di halaman kedua ada bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi. Sesuai dengan namanya, koperasi konsumsi yaitu adalah koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi. Tahu nggak sih konsumsi itu apa? Tidak tahu. Jadi konsumsi itu kayak kebutuhan kita sehari-hari seperti makan, minum, terus peralatan sehari-hari seperti itu. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Tanpa saya jelaskan mungkin kalian sudah tahu ya, simpan pinjam itu tempatnya nyimpan, tempatnya minjam seperti itu. Koperasi simpan pinjam seperti itu. Terus halaman berikutnya ada juga yang namanya koperasi produksi. Nah, jadi produksi itu koperasi khusus produsen. Jadi produsen entah itu pupuk atau menyediakan bahan baku roti atau segala macam itu ada di koperasi produksi. Juga ada koperasi jasa. Jasa itu koperasi jasa menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Jasa itu banyak yang bisa jasa seperti les privat dan lain-lain. Kemudian ada koperasi serba usaha. Yang terakhir, koperasi serba usaha merupakan koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Jadi ada beberapa usaha yang akan ditampung oleh koperasi serba usaha ini. Jadi koperasi bebas, koperasi untuk semua bidang. Kemudian ada dalam pendirian koperasi itu ada peran pemerintah di dalamnya. Nah, jadi apa peran pemerintah yang pertama? Yaitu memberi bimbingan berupa penyuluhan. Kemudian melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi. Jadi jika ada yang macam-macam, jika ada yang mencemarkan nama baik koperasi, maka itu akan ditindak oleh pemerintah, ditindak oleh pihak yang berwenang. Kemudian memberi fasilitas berupa kemudahan permodalan. Jadi mendirikan koperasi itu kan nggak mudah. Jadi pasti ada butuh modal, butuh ide, butuh tenaga dan yang lain-lain. Itu juga pemerintah juga bisa membantu dalam hal tersebut. Dan yang terakhir pengembangan jaringan usaha dan kerjasama. Jadi koperasi itu tidak ditinggalkan begitu aja sama pemerintah. Nah, kemudian apa sih tujuan pembentukan koperasi? Nah, yang pertama meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Ini secara khusus untuk masyarakat sekitarnya. Kalau secara umum, kalau bisa koperasi yang bisa memakmurkan seluruh Indonesia. Kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Jadi tujuan berikutnya pembentukan koperasi itu menjadi sokok guru dari perekonomian nasional. Nah, jadi sokok guru itu pacuannya adalah Bapak Koperasi. Siapa sih Bapak Koperasi itu? Bapak
penjelasannya cukup segini saja karena waktunya sudah mepet. Nah, untuk sesi pertanyaan saya buka satu saja pertanyaan karena sebentar lagi saya ada rapat. Saya nggak bertanya. Ya, silakan bertanya. Bagaimana cara untuk mengembangkan koperasi kita itu dengan adanya persaingan dan bukan hijau lainnya seperti iklan dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Sebelum saya mungkin ada yang mau membantu. Tadi pertanyaan tentang apa? Untuk mengembangkan koperasi dalam seninya persaingan antar koperasi. Nah, jadi ada beberapa cara. Memang ini merekrut anggota yang berkompeten. Anggota yang berkompeten itu sangat penting karena percuma koperasinya besar, tapi anggotanya tidak berkompeten. Maka akhirnya lama-lama turun. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya jual koperasi dan melakukan sarana promosi. Nah, jadi kadang koperasi itu tidak terkenal karena karena dikenal kurang promosinya, kurang pengenalan masyarakat sekitar juga kurang, makanya persaingannya pasti juga kalah kalau sudah promosi. Kemudian merubah kebijakan pelembagaan koperasi. Nah, jadi jika kebijakan itu sudah merasa tidak bagus untuk kemajuan koperasi, maka tidak ada salahnya untuk dirubah begitu. Mungkin itu saja ya, karena saya sudah tadi ada panggilan untuk rapat persiapan akreditasi kampus kita tercinta. Jadi kita akhiri sesi kuliah pada siang hari ini.